Jangan anggap remeh infeksi saluran kencing pada anak. Simak video ini sampai selesai. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tina. Anak perempuannya itu kena infeksi saluran kencing dan sudah dikasih antibiotik, kumat lagi. Pertanyaannya, apakah bisa sembuh total? Nah, jadi pada anak-anak memang sering ya infeksi saluran kencing. Nah, gejalanya itu bervariasi. Anak di bawah 2 tahun sama di atas 2 tahun itu berbeda ya. Jadi kadang tanpa gejala. Jadi pusing juga nih. Nah, jadi pada anak-anak tuh sering ya disertai panas. Panasnya itu bisa ringan-ringan atau tinggi, mual, muntah, sakit perut, nah mencret. Nah, pada anak yang sudah lebih besar, dia udah bisa ngomong nih, oh kok pipis saya sakit, kok sering pipis, sedikit-sedikit lagi. Nah, jadi pada anak yang lebih besar, dia sudah bisa mendeskripsikan lebih jelas lagi. Nah, pada saat ke dokter, nah, dokter curiganya kapan nih? Nah, dari tanya jawab yang tadi, lalu pemeriksaan fisik, ya, di tenggorok, telinga, paru-paru, pencernaannya, semuanya bagus. Nah, jadi dicurigai nih, oh ya ini infeksi saluran kencing. Nah, jadi harus dibuktikan. Caranya gimana? Ya dengan pemeriksaan urin. Nah, ambil sampel juga penting. Nah, yang terbaik tuh bangun pagi, diambil sampel urin yang tengah-tengah. Kadang kita tidak bisa ideal ya. Jadi, oh dokter udah suruh periksa ya, saat itu juga ya kita tunggu nih anaknya pipis. Nah, kalau anaknya lebih besar kan jelas tuh dia bisa tahu, oh bisa kasih tahu anak mau pipis ya ambil yang tengah-tengah. Yang jadi masalah kalau anaknya belum bisa ngomong ya mau pipis pipis aja, jadi harus kita tungguin ya, kadang kita stimulasi supaya anaknya bisa pipis. Nah, kira-kira pada anak apa yang resikonya meningkat nih? Nah, jadi usia ya, usia makin muda resiko makin tinggi. Lalu anak kurang minum, jadi anak mesti sering kasih minum. Nah, lalu pupnya yang tidak tiap hari, apalagi kalau keras, misalnya seminggu sekali, nah itu resikonya lebih tinggi. Atau anak yang lebih besar suka tahan-tahan pipis. Nah, makanya kalau anak ya selain sering kasih minum, ya sering suruh pipis juga supaya kuman-kuman tidak gampang tumbuh di saluran kemihnya itu, terutama di kandung kemihnya. Jadi biar cepat dikeluarkan sehingga risiko infeksi saluran kencing juga akan berkurang. Nah, lalu kalau udah infeksi saluran kencing itu bagaimana solusinya? Ya dikasih antibiotik ya sekitar 7 sampai 10 hari. Idealnya setelah diobatin kita cek lagi nih 3 hari setelah antibiotik selesai, dicek urin lagi udah bagus atau belum. Nah, lalu kalau udah normal ya usahakan setiap 1 bulan kita cek lagi nih. Kadang ada silent infection di saluran kencing, dia tanpa gejala tapi menimbulkan infeksi yang kita tidak tahu. Akibatnya anak nggak mau makan, rewel. Nah, itu bisa salah satu penyebabnya silent infection dari saluran kencing. Nah, jadi setiap 1 bulan dicek selama 3 kali, lalu setiap 3 bulan ya dicek. Nah, idealnya begitu. Tapi yang namanya manusia ya, oh anaknya udah sehat-sehat ya udah nggak usah dicek. Nah, pada kasus Ibu Tina ini kalau dia kan udah diobatin terus kumat lagi. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Misalnya kumannya kebal atau pengobatannya tidak tuntas ya. Jadi udah baik ya obat nggak diterusin sampai selesai. Nah, jadi saran saya coba cek urin lagi. Nah, tapi yang kultur urin. Jadi biar tahu nih kumannya apa, antibiotik jenis apa yang cocok. Bahayanya apa nih kalau nggak diobati tuntas? Nah, kalau infeksi saluran kencing yang berulang, nah jadi di saluran kencing ya, di kandung kencing, nah itu bisa cacat juga. Lama-lama kumannya naik ke ginjal. Nah, kalau ginjalnya cacat, maka resiko kalau udah cacat, resiko infeksi saluran kencing berulangnya itu akan semakin tinggi. Nah, kalau ginjalnya cacatnya banyak, maka sakit ginjal tuh. Nah, gedenya resiko hipertensi, darah tinggi lebih tinggi.
Nah, jadi resiko hipertensinya tuh lebih tinggi ya. Nah, bisa juga infeksi di ginjalnya sendiri. Panasnya tinggi, mual, muntah. Nah, itu bisa berisiko komplikasi yang lebih berat lagi. Jadi, kita tidak bisa anggap remeh infeksi saluran kencing pada anak. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Semoga dapat menjawab ya. Salam sehat.